Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Nur Nasution dengan NIM 42232500024. Di sini saya akan membuat kode pemrograman untuk menyelesaikan soal persamaan diferensial eksak. Di mana video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah persamaan diferensial. Baiklah, pertama-tama saya akan membuat sebuah notebook baru. Di sini saya akan membuat notebook barunya, yaitu solusi Tardif eksak. Lalu saya akan menyimpan filenya terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja. Pertama, saya akan memasukkan library SIMPy, di mana library SIMPy ini digunakan untuk aljabar simbolik. Import SIMPy SSP. Setelah itu, saya akan menggunakan dua variabel, yaitu X dan Y, yang akan digunakan dalam persamaan diferensial eksak. X, Y. Saya akan mendefinisikan dua variabel ini. Symbols X, Y. Setelah itu, seperti yang kita ketahui di mana persamaan diferensial eksak ini memiliki dua fungsi, yaitu mxy dan nxy. Di sini saya akan memasukkan sebuah soal mxy dan nxy, di mana m ini saya masukkan soalnya 2xy ditambah x kuadrat. Dan n-nya saya masukkan soalnya di sini x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, setelah itu saya akan memasukkan kode untuk memeriksa apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak. Pertama, kita bisa menghitung turunan parsial M terhadap Y dan N terhadap X. Dan kita periksa apakah selisihnya keduanya itu adalah 0. Jika keduanya adalah 0, maka persamaan diferensial tersebut adalah eksak. dm underscore y sama dengan Nah, kita akan mencetak apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak.
F apakah persamaan diferensial ini eksak, lalu masuk ke is eksak. Nah, setelah itu, jika persamaan diferensial ini eksak, maka kita akan melanjutkan untuk menemukan solusinya, yaitu M terhadap X. Solusinya yaitu kita pertama-tama mengintegrasikan M terhadap X. If is exact, X Lalu setelah kita integrasikan M terhadap X, kita bisa menambahkan fungsi Y yang merupakan fungsi dari Y. Y lalu kita bisa mencetaknya Nah, untuk menentukan bentuk Y ini, kita bisa menggunakan informasi dari fungsi M. Kita menghitung turunan parsial fx terhadap Y dan menjumlahkannya dengan turunan Y. Hasilnya disamakan dengan N untuk membentuk sebuah persamaan.
Nah, lalu kita menyelesaikan persamaan yang telah dibentuk untuk menemukan bentuk P, ya. P solution. So, solution. Nah, setelah itu kita bisa menggabungkan hasil integrasi fx dan solusi y untuk mendapatkan solusi umum dari persamaan diferensial eksak. Kita bisa menambahkan C1 untuk menyatakan solusi umum. C1 sama dengan SP. Nah, setelah itu kita bisa membuat jika persamaan tersebut tidak eksak, maka program akan mencetak bahwa persamaan tersebut tidak eksak. Jadi ada opsi lain, yaitu kita bisa membuat else print kita bisa running program. Maka akan keluar hasilnya, yaitu apakah persamaan diferensial ini eksak. Jika eksak, maka hasilnya, jika dia eksak, maka akan menjawab true. Dan akan mengintegrasi dari M terhadap X, lalu menambahkan PY, setelah itu menentukan PY, lalu menampilkan solusi umum persamaan diferensial eksak. Baiklah, di sini kita sudah mendapatkan solusi untuk persamaan diferensial eksak. Nah, sekarang kita akan membuat kode pemrograman untuk menggambarkan grafik dari solusi persamaan diferensial eksak tersebut. Jadi, pertama kita tambahkan kode baru. Setelah itu, kita memerlukan dua library lagi, karena kita harus mengimpor dua library lagi, yaitu NumPy dan Matplotlib pyplot. Jadi fungsi untuk NumPy di sini untuk komputasi numerik, sedangkan Matplotlib pyplot digunakan untuk membuat plot. Baiklah, kita akan mengimportnya. Import NumPy as entry dan import matplotlib.
Nah, setelah itu di kode barunya kita dapat mendefinisikan fungsi dari solusi umum persamaan diferensial eksak. Pertama, diferensial f x y dan 1. Nah, di solusi umum persamaan diferensial eksak ini kita mendapatkan hasilnya yaitu x pangkat 3 1/3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2y ditambah 1/3 y pangkat 3 sama dengan C1. Nah, kita tulis ulang balik solusi umum persamaan diferensialnya. Itu return x pangkat 3 1/3 x pangkat 3 x pangkat 3/3 di sini return satu sepertiga tambah x pangkat 2y x pangkat 2y ditambah lalu bisa kita pindahkan C1-nya ke ruas kiri. Ulang. Fungsi f di sini adalah mengambil 3 parameter untuk solusi umum persamaan diferensial eksak, yaitu x, y, dan C1, dan mengembalikan nilai fungsi dari f(x, y) tersebut. Setelah itu kita akan membuat mesh grid untuk x dan y. X. Nah, di baris ini, dari X false sampai XY ini, yang terdiri membuat nilai array X false dan Y false, yang terdiri dari 400 nilai yang terdistribusi secara merata antara min 3 dan 3. NPM mesh grid ini digunakan untuk membuat grid 2 dimensi dari koordinat X dan Y. Setelah itu kita dapat menentukan nilai konstantanya. C1 sama dengan 1. Nilai konstanta di sini diatur menjadi 1. Lalu kita dapat menghitung nilai fungsinya untuk sebagai kontur. Sama dengan di sini fungsi f dipanggil dengan mesh grid xy dan konstanta C1 untuk menghasilkan array Z yang berisi nilai-nilai fxy.
Setelah itu kita dapat membuat plot kontur. Di sini PLT figure fixed size 8 dan 6 membuat figur baru dengan ukuran 8 dikali 6 inci. Nah, untuk baris ini itu untuk membuat plot kontur dari fungsi fxy dengan 20 level kontur dan skema warna viridis. Lalu lanjut. Di sini baris ini berfungsi untuk menambahkan label pada kontur dengan font size 8. Nah, baris ini berfungsi untuk menambahkan judul pada plot, menggunakan latex untuk menggunakan latex untuk memformat ekspresi matematika. Untuk barisan plt.x label ini berfungsi untuk menambahkan label sumbu X, dan untuk ini
Untuk plt.y label berfungsi untuk menambahkan simbol y, label sumbu y. Untuk plt grid berfungsi untuk menampilkan grid pada plot. Dan untuk PLT color bar berfungsi untuk menunjukkan skala nilai-nilai kontur. Nah, untuk PLT show ini berfungsi untuk menampilkan plot. Setelah itu kita bisa menjalankan kode berikut. Maaf, ada kesalahan. Link space. Kita bisa jalankan. Nah, untuk grafik solusi persamaan diferensial eksak dengan soal 2xy ditambah x kuadrat dan x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat, lalu mendapatkan solusi umumnya 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat y ditambah 1/3 y pangkat 3 akan mendapatkan solusi grafik pada gambar berikut. Jika kita mengganti soalnya, maka nanti akan keluar jawabannya. Dan kita bisa mengganti jawaban solusi umumnya itu di barisan return berikut. Nanti akan keluar solusi persamaan diferensial eksak dari soal yang kita ganti, dari soal yang sudah kita ganti. Baiklah, itulah tadi cara membuat kode pemrograman untuk menemukan solusi persamaan diferensial eksak beserta grafiknya. Sekian, saya tutup. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.